Bab 56. Sasi kembali ke kampusnya hari itu. Ibu Rini pun sudah diperbolehkan pulang, membuatnya sedikit merasa lega, walaupun ia tetap mengkhawatirkan keadaan Renata, dan terus memikirkan cara agar Renata mau kembali ke rumah. Sasi yang hendak keluar dari kampus terkejut saat langkah kakinya dihadang oleh dua orang pria. "Siapa kalian?" Sasi menatap bingung dua orang pria bertubuh tegap di hadapannya. "Tolong ikut dengan kami," pinta salah satu pria. "Ikut. Tenanglah, kami tidak akan menyakitimu Nona," meyakinkan Sasi yang terlihat takut. Sasi yang merasa penasaran pun mengikuti dua pria itu, masuk ke dalam mobil mewah yang membawanya ke suatu tempat. "Kita mau kemana?" tanyanya, yang semakin bingung. "Ke rumah sakit Nona." "Rumah sakit?" Mobil itu benar-benar berhenti di sebuah rumah sakit. Dua orang itu menuntun langkah kaki Sasi masuk ke dalam. "Silakan, ada yang ingin bertemu Anda," ujar kedua pria tersebut, menghentikan langkah tepat di depan ruang rawat inap VVIP. Dengan wajah yang bingung, ia melangkah masuk ke ruang VVIP tersebut. Sasi terperanjat saat wanita paruh baya yang tengah terbaring lemah di bangsal tersenyum padanya. "Mendekatlah," ucapnya dengan suara lemah. Sasi berjalan mendekat, berdiri di sisi ranjang. Senyum wanita paruh baya itu semakin mengembang. "Anda siapa?" Sasi semakin terlihat bingung. Ia merasa tidak pernah bertemu, atau bahkan mengenal wanita tersebut. Wanita itu tidak menjawab. Ia mengambil selembar foto yang selalu diletakkan di dekatnya. Ini memberikannya pada Sasi. Mata Sasi membulat terkejut, melihat pria yang sangat tidak asing dalam foto tersebut. "Kamu mengenalnya?" "Saya Ibu Elkan." "Ibu Elkan?" Sasi dibuat tidak percaya, karena beberapa kali Elkan mengatakan jika orang tuanya berada di luar kota. "Kamu percaya padaku, jika aku Ibu Elkan?" tanyanya menatap wajah Sasi yang tampak ragu. Sasi termenung. Ia kembali teringat ucapan Felicia, jika Elkan masih mempunyai orang tua, dan terlahir sebagai pria yang kaya raya. "Aku percaya," jawab Sasi dengan lugasnya. Ia yakin jika wanita itu tidak berbohong. Elkanlah yang memang menutup-nutupi tentang keluarganya. Entah apa sebabnya, Sasi tidak mengerti. Senyum wanita itu kembali merekah. "Saya tahu kamu wanita yang cukup dekat dengan Elkan. Saya yakin jika Elkan mencintaimu." Sasi hanya terdiam mendengar hal itu. Ia memang pernah mendengar Elkan mengatakan mencintainya pada Felicia. Tapi sejauh ini, Elkan belum pernah menyatakan perasaannya secara serius pada Sasi. "Kenapa memintaku ke sini?" Wanita itu meraih tangan Sasi. "Tolong saya. Tolong bawa putra saya kembali," bujuk dia, "agar mau tinggal bersama saya lagi nak," ujarnya, menatap Sasi penuh harap. 2 hari sudah pasca pertemuannya dengan Ibu Elkan, membuatnya semakin banyak pikiran. Wajah Ibu Elkan yang memohon, dan berharap banyak padanya terus terngiang di benaknya. Sang ibu pun menjelaskan perselisihan Elkan dengan sang ayah, yang menganggap telah menghilangkan nyawa kekasihnya dulu. Membuat Sasi mengerti, mengapa Elkan menutup-nutupi tentang keluarganya. "Apa kau sudah keluar kampus?" gumam Sasi membaca pesan dari Elkan. "Belum. Aku mau mentraktirmu di cafe. Kamu mau?" "Mau. Tapi asal kamu mau memenuhi permintaanku." "Permintaan apapun akan aku penuhi." Sasi bergegas keluar dari kampus, menemui Elkan yang sudah menunggunya di sebuah kafe. "Maaf lama," ujar Sasi duduk di hadapan Elkan. "Tidak apa-apa, aku sudah memesankan banyak menu untukmu," balas Elkan. Ia berencana akan menyatakan perasaannya pada Sasi. Bahkan ia sudah menyiapkan setangkai bunga yang disembunyikan di balik tubuhnya. Sudah lama ia memendam perasaan kepada Sasi. Biarpun Sasi tengah mengandung, Elkan tidak peduli. "Tadi kamu mengatakan mau memenuhi permintaanku kan?" tagih Sasi kemudian. "Ya tentu saja, asal jangan minta kalung berlian. Aku tidak punya uang untuk membelinya." Gurauan Elkan ditanggapi seulas senyum tipis oleh Sasi. Elkan belum menyadari jika Sasi sudah mengetahui semuanya, termasuk status sosial keluarganya. "Aku ingin kamu menemui ibumu." "Ibu?" Elkan tersenyum kecut.
Sudah aku katakan ibuku ada. Jangan berbohong. Aku sudah tahu semuanya. Sela Sasi, membuat Elkan terdiam. Kamu tidak perlu menyembunyikan apapun lagi denganku. Siapa yang memberitahumu? Ibuku. Dan dia memintamu untuk membujukku, agar tinggal bersamanya lagi dan papaku. Iya, ibumu sudah memberitahukan semuanya. Tidak usah mencampuri hidupku. Wajah maskulin itu kini terlihat tidak bersahabat. Tapi, aku bilang tidak usah mencampuri urusanku. Elkan berdiri dari duduknya, keluar dari kafe tersebut. Sasi menghela nafas kecewa. Bagaimana aku bisa menjadi bagian dari hidupmu kalau aku tidak boleh tahu semua tentangmu? Lirih Sasi. Sementara di tempat berbeda, Ibu Rini tidak dapat lagi meredam kecemasannya. Sampai detik ini belum dapat menemukan Renata. Hampir setiap waktu Ibu Rini mencoba menghubungi Renata, berharap nomor putrinya itu akan aktif. Renata, kemana ibu akan mencarimu? Ibu Rini pun memutuskan menelepon Setia. Sasi pernah berkata, jika Setia pun ikut membantu mencari Renata. Halo Bu. Setia mengangkat panggilan. Halo Setia, bagaimana kamu sudah menemukan Renata? Setia tertegun. Pertanyaan Ibu Rini menandakan ia belum tahu jika ia dan Sasi sudah menemukan Renata. Tapi Renata tidak mau pulang. Setia, bagaimana? Kamu sudah menemukannya? Suara Ibu Rini terdengar gitu cemas di balik telepon. Aku sudah menemukannya. Gitu Setia memberitahukan keberadaan Renata. Tanpa pikir panjang Ibu Rini pun segera keluar rumah, menuju tempat kos yang dimaksud Setia. Sementara itu, dalam tempat kos yang kecil dan pengap itu, Renata hanya dapat terbaring lemah, wajahnya semakin pucat. Berat badannya pun semakin turun. Setiap hari buliran air mata selalu membasahi wajahnya. Ia masih tidak bisa menerima jika Setia sudah menceraikannya. Perutku sakit, rintih Renata. Kembali merasakan sakit yang teramat sangat di bagian tubuhnya. Beberapa hari ini, makannya sangat tidak teratur, membuat tubuhnya semakin lemas. Bahkan untuk sekedar bangun pun Renata tidak sanggup. Sakit. Renata mencoba merangkak dari kasur lantai ke arah meja, di mana beberapa obat diletakkannya di sana. Jemarinya mencoba meraih obat tersebut. Habis. Renata bingung. Karena obat-obatan ternyata sudah habis semua. Sakit sekali. Pekik Renata. Menit kemudian ia kehilangan kesadarannya. Ibu Rini yang baru turun dari taksi yang ditumpanginya tampak bingung. Melihat banyaknya kos-kosan yang berjejer di sana, Ibu Rini tidak tahu di kos nomor berapa Renata tinggal. Ia pun bertanya pada penghuni kos yang lainnya. Seraya menunjukkan foto Renata, mereka pun menunjukkan tempat kos Renata yang terletak di paling belakang. Renata, panggil Ibu Rini seraya mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak juga ada jawaban dari dalam. Kemana dia? Apa dia sedang pergi? Gumamnya seraya tetap mengetuk pintu. Ibu Rini mencoba mengintip dari jendela, tapi jendela kayu itu tertutup gorden. Ia pun menyeret kursi, memilih untuk mengintip dari ventilasi. Renata. Pekik Ibu Rini melihat Renata yang tampak tidak sadarkan diri di lantai. Tolong anakku. Teriakan Ibu Rini mengundang beberapa penghuni kos berlarian ke arahnya. Anak saya tidak sadarkan diri di dalam, ujarnya sudah bercucuran air mata. Mereka pun memutuskan mendobrak pintu yang terkunci itu. Dan benar saja Renata sudah tergeletak tidak berdaya di lantai dengan wajah pucatnya. Renata, bangun nak.